Assalamualaikum pemirsa, apa kabarnya Anda hari ini? Senang sekali saya Erlang Purbaya akan menemani Anda selama kurang lebih 1 jam ke depan dalam acara Bincang Tokoh Antv yang tentunya akan menghadirkan para narasumber dan juga tokoh-tokoh yang kredibel dan juga inspiratif. Sebelum saya menyapa narasumber saya pada hari ini, izinkan saya memberikan sedikit informasi tentang beliau. Beliau lahir di Nagari Gurun, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat 16 Januari 1987. Ia adalah anak kedua dari 3 bersaudara dan dibesarkan di lingkungan keluarga yang religius. Bahkan beliau sudah mulai belajar tafsir Al-Quran sejak usia 8 tahun. Langsung saja kita sapa Bapak Rizky Kurniawan Nakasri selaku Wakil Bupati Kabupaten 50 Kota. Halo, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabarnya nih Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Tetap semangat ya Pak di tengah pandemi seperti ini ya Pak ya? Harus semangat. Semangat. Wah, ini saya baca biografi Bapak. Ini menarik sekali nih Pak. Bapak sudah mulai belajar tafsir Al-Quran sejak usia 8 tahun ya Pak ya? Alhamdulillah, ya? alhamdulillah. Boleh ceritain nih Pak? Jadi sebenarnya itu terjadi karena tidak disengaja juga. Tidak. Jadi kakek saya itu, beliau adalah salah seorang imam, guru mengaji, termasuk guru tafsir di negari kami. Jadi karena beliau setiap minggu itu memberikan pelajaran, memberikan pengajian kepada masyarakat, ya saya sebagai cucunya ikut dalam kegiatan-kegiatan itu. Ya. Begitu Mas. Oh gitu ya, luar biasa sekali. Di usia 8 tahun mungkin banyak anak kecil yang tidak terpikiran untuk belajar Al-Quran ya. Masih pengen main-main gitu, tapi Bapak udah tergerak untuk menjadi seorang tahfiz ya Pak ya? Iya, iya. Pak, ini juga saya melihat banyak sekali jabatan ini ya yang disematkan kepada Bapak ketika menjadi mahasiswa ya Pak ya di Universitas Andalas ya Pak ya. Iya, banyak banget nih Pak nih, ada koordinator BEM wilayah Sumbagut, terus koordinator Diklat Resimen Mahasiswa UNAN, bahkan jadi gubernur mahasiswa Fakultas Sastra Universitas Andalas ya Pak ya. Ini gimana nih Pak nih? Jadi begini Mas, saya sebenarnya dulu pada saat sekolah SMP dan SMA itu kegiatan saya itu hanya belajar atau main-main saja. Nah, jadi tidak pernah aktif dalam kegiatan berorganisasi. Ya. Nah, memang salah satu momentum perubahan dalam hidup saya itu adalah ketika masuk ke perguruan tinggi. Jadi di awal masuk kampus itu, saya tinggal bersama pentolan-pentolan aktivis kampus. Presiden mahasiswa, gubernur BEM fakultas, Ketua FKI Robani, itu satu tempat tinggal dengan kami. Nah, inilah yang memicu saya untuk aktif berorganisasi. Jadi dulu pada saat tahun-tahun saya itu, kalau untuk masuk badan eksekutif itu minimal pada angkatan kedua, tapi karena ada korupsi-korupsinya sedikit, KKN-nya sedikit, karena saya satu kamar dengan gubernur BEM-nya. Di tahun 1 saya sudah bisa menjadi pengurus aktif dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas. Nah, inilah yang menjadi awal lompatan-lompatan karir saya di berbagai organisasi mahasiswa di fakultas dan universitas. Tahun 2009 alhamdulillah mahasiswa memberikan amanah kepada saya untuk menjadi presiden mahasiswa di Universitas Andalas, begitu Mas. Luar biasa, banyak banget prestasinya berarti ya Pak ya. Gelar-gelarnya juga banyak banget yang tersemati. Bingung nggak sih itu Pak dengan segitu banyak aktivitas yang tinggi lah ya? Sebenarnya tidak. Kalau kita menikmati, insya Allah semuanya terasa mencair saja Mas. Jadi kuliah saya juga tidak terlalu menyita waktu. Nah, karena itulah sebenarnya saya bisa membagi waktu yang banyak dengan kegiatan organisasi. Saya masuk resimen mahasiswa, saya masuk badan eksekutif di hari yang sama, dan itu insya Allah kita bisa bagi waktu dengan baik. Karena saya merasakan betul manfaatnya ketika kita hanya kuliah kemudian kembali lagi ke kos. Memang tidak banyak yang bisa kita dapatkan Mas. Tapi banyak sekali ilmu dalam kehidupan ini yang bisa kita dapatkan secara tidak langsung dari aktivitas berorganisasi. Begitu Mas. Nah, saya penasaran nih Pak, waktu kuliah dulu Bapak suka nongkrong nggak sih Pak sama teman-teman nih Pak? Suka sekali Mas. Dan nongkrong bisa di mana saja. Misalnya di kafe atau di tempat-tempat mana saja itu biasa. Diskusi adalah salah satu hal yang penting bagi kita pada saat itu. Jadi bisa kita lakukan di mana saja Mas kalau kegiatan itu. Iya, iya. Kalau sosok Bapak
waktu kuliah itu kalau boleh digambarkan seperti gimana nih Pak? Seperti gimana ya? Apa mungkin pemalu gitu kan? Tapi kan kayaknya kalau pemalu nggak mungkin ya, karena senang berorganisasi ya, sampai bisa terpilih menjadi presiden mahasiswa gitu kan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pak, ini juga saya tadi sempat baca juga kalau pas waktu masa kecil Bapak sering banget nangkap ikan ya Pak katanya, dan terus untuk dijual lagi, artinya udah belajar mandiri nih, mencari uang sendiri. Sebenarnya itu karena latar belakang keluarga juga. Jadi kami waktu anak-anak itu, kawan-kawan saya juga, mayoritas kami berasal dari keluarga yang sederhana betul, Mas. Sederhana betul. Jadi memang dari kecil itu kami sudah dibiasakan untuk bekerja, membantu orang tua, atau bahkan sesekali kita cari uang sendiri bersama teman-teman sebaya kita. Saya pernah waktu kecil itu mengangkat batu bata, Mas. Batu bata memindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Kemudian siangnya kita mendapatkan sedikit upah dan itu buat kita senang sekali. Atau kadang-kadang kita cari ikan di aliran-aliran kali atau sungai, kita dapatkan, kita jual, dan itu membuat kita ada rasa bahagia gitu. Mendapatkan sesuatu dari hasil perjuangan sendiri, ada sesuatu yang membuat kita puas gitu, Mas. Dan itu memang karena latar belakang keluarga di kampung yang memang sederhana gitu, Mas. Kalau didikan orang tua kepada Bapak sendiri dan anak saudara-saudara ini seperti apa sih Pak? Kalau saya ingin menceritakan dalam kata-kata yang sederhana, yang pertama kejujuran. Ini yang ditanamkan oleh orang tua laki-laki saya panggil Abah ke beliau. Kejujuran ini yang paling penting. Kemudian disiplin. Orang tua saya ini, Mas, dua-duanya mereka tamat SD saja, dua-duanya bekerja sebagai petani, tapi alhamdulillah kami semua anak-anaknya bisa selesai perguruan tinggi semua, bekerja membanting tulang dari pagi sampai malam, tapi alhamdulillah kami anak-anaknya bisa selesai perguruan tinggi semua. Ini yang kami syukuri dan ini yang membuat kami bangga kepada orang tua kami. Oke, baik, terima kasih Pak Rizky, ini seru sekali ya, tapi akan kita lanjutkan setelah segmen berikut ya Pak. Siap. Dan pemirsa, kita akan kembali lagi setelah komersial break berikut ini. Kembali lagi bersama saya Erlang Purbaya dan juga Bapak Rizky Kurniawan Nakasri. Dan pemirsa, kalau tadi kita sudah berbicara tentang didikan keluarga dan juga aktivitas beliau semasa kuliah, sekarang saya mau berbicara tentang beliau di dunia usaha nih, kiprahnya di dunia usaha seperti apa. Ini beliau juga salah satu pendiri Yayasan AET Peduli Negeri ya Pak? Iya, Mas. Boleh diceritain nggak sih Pak, ini seperti apa nih Pak? Jadi sebenarnya Yayasan AET Peduli Negeri ini, Mas, kita dirikan beberapa tahun yang lalu dengan tujuan kita ingin menyalurkan setidaknya CSR dari perusahaan kita untuk berbagai kegiatan-kegiatan sosial di masyarakat. Jadi sebenarnya yayasan ini memang kita khususkan untuk menampung kegiatan dana-dana CSR, sedekah ataupun infak-infak dari pimpinan dan perusahaan karyawan kita. Nah, ini kita salurkan melalui yayasan. Ini kami lakukan agar penyaluran itu lebih terorganisir. Biasanya kami selalu aktif dalam banyak kegiatan sosial, ACT ataupun lembaga-lembaga amal, lembaga sosial. Mereka misalnya kirim kapal kemanusiaan misalnya dulu ke Thailand, kami selalu berpartisipasi dalam jumlah yang insya Allah besar. Nah, kami ingin membuat pengelolaan ini diatur sendiri oleh manajemen kita secara terpisah, karena memang kita hanya mengelola dana perusahaan kita saja gitu. Jadi kalau biasanya kita berikan hanya ke masjid-masjid, nah kita kelola secara profesional dan itu arahnya itu lebih kepada pemberdayaan ekonomi. Nah, begitu, Mas. Dan responnya sejauh ini gimana nih Pak di masyarakat sendiri? Alhamdulillah, Mas, kita di mana kita punya kantor cabang, di situ kita juga operasikan yayasan kita. Begitu. Pak, ini kan selain mendirikan IT Travel, juga Bapak mendirikan Radio Total FM ya Pak ya? Dan beberapa perusahaan lainnya ya Pak ya? Iya, Mas, tapi kalau radio itu sebenarnya bukan kita dirikan, tapi kita membeli sebagian dari sahamnya gitu. Tadi tidak dari awal. Ini kunci suksesnya ini apa sih Pak?
Jadi begini Mas, kalau bercerita tentang dunia bisnis yang saya geluti, sebenarnya latar belakang ini panjang. Ya. Saya dulu ketika kecil sampai saya awal-awal masuk kampus, cita-cita saya itu sebenarnya ingin menjadi tentara atau polisi. Itu Oke. sebenarnya. Itu sebenarnya ya Pak ya? Sebenarnya cita-cita saya begitu. Ah. Kelas 3 SMA saya tes akademi, tapi Allah takdirkan gagal. Kemudian saya masuk kampus karena masih punya keinginan yang kuat ingin menjadi TNI atau polisi. Saya masuk resimen mahasiswa. Anggapan saya waktu itu mungkin dengan memasuki organisasi ini ada kemudahan-kemudahan yang bisa saya dapatkan nanti pasca kampus untuk masuk TNI atau polisi. Nah, perubahan pola pikir saya itu terjadi lebih kurang pada tahun kedua kuliah. Pada saya sangat aktif di dunia aktivis, terutama badan eksekutif. Inilah yang merubah. Perubahan itu pada intinya adalah saya ingin karir saya itu pada akhirnya adalah mengabdi kepada negara, mengabdi kepada daerah sebagai seorang politisi, sebagai seorang misalnya dengan menjadi kepala daerah atau apalah gitu. Pada prinsipnya karir saya itu pada bidang politik. Nah, pada saat itu saya berpikir kalau saya ingin menjadi seorang kepala daerah, ingin berkarir sebagai seorang politisi, maka tentu harus ada jalurnya. Apakah saya masuk dari jalur akademisi, apakah saya masuk dari jalur lembaga-lembaga sosial atau LSM, atau saya masuk dari jalur bisnis atau pengusaha. Saat itu saya menyimpulkan Mas, jalur yang paling cepat untuk bisa mencapai karir politik itu adalah melalui bisnis, menjadi pengusaha. Karena saya berpikir situasi atau negara kita tidak bisa dilepaskan kalau kita ingin menjadi kepala daerah, menjadi apapun berkarir dalam bidang politik ini, tidak punya uang tidak bisa. Tidak punya uang tidak bisa. Menjadi bupati atau gubernur saja butuh uang kadang-kadang 10 miliar, 20 miliar atau bisa jadi 100 miliar. Kalau saya berkarir sebagai PNS atau di lembaga-lembaga sosial, mungkin saya bisa mencapai posisi sekarang pada umur 40 atau 50 tahun. Nah, dalam rangka percepatan itulah sebenarnya saya akhirnya memilih dunia bisnis ini lebih cepat mengantarkan saya kepada cita-cita untuk menjadi seorang politisi. Itu sebenarnya. Luar biasa sekali. Ya. Pak, ini Bapak juga aktif sebagai sekretaris Jaringan Pengusaha Muslim Indonesia ya Pak ya? Iya dulu sekali Mas, kalau saya tidak salah itu tahun 2012 lebih kurang. Oke, dan juga sempat diamanahkan sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi Organisasi Alumni Menwa Sumatera Barat. Iya ya, Pak? juga. Luar biasa Alhamdulillah, sekali. alhamdulillah. Nah, kalau Bapak sendiri ngelihat pengusaha-pengusaha di daerah Bapak sekarang ini yang terutama yang pengen merintis ya kan, banyak yang mau coba-coba, ini gimana nih Pak sekarang? Jadi begini Mas, kita memandang bahwa menjadi pengusaha ini dalam berbagai sudut pandang ini penting. Misalnya dalam konteks ingin memajukan bangsa dan negara, maka kita wajib untuk melahirkan banyak pengusaha-pengusaha baru. Nah, terkait dengan daerah saya misalnya Kabupaten 50 Kota atau Sumatera Barat, sebenarnya secara genetik kami ini sudah punya dasar menjadi pengusaha. Karena memang mayoritas dari orang Minangkabau Sumatera Barat ini pada dasarnya mereka suka untuk berdagang atau berbisnis gitu. Nah, tapi ada beberapa kelemahan yang harus kami perbaiki. Salah satunya itu adalah kami ini terkadang sulit untuk bekerja sama, Mas. Kami ini sulit terkadang untuk bekerja sama. Kami maju, tapi kami maju sendiri-sendiri. Nah, inilah yang kita dorong, berusaha bersama-sama bagaimana agar orang-orang Minangkabau yang maju dan sukses ini, mereka bisa sukses kolektif. Nah, ini yang saya damba-dambakan, Mas. Lalu ada gak sih Pak selama ini, sampai saat ini ya, para pengusaha yang mengontak
Bapak atau mau minta saran langsung pada Bapak untuk keberlangsungan usaha mereka nanti ke depannya gimana? Kalau pengusaha-pengusaha besar tentu tidak, Mas. Tapi kalau junior-junior Ya, saya junior, itu alhamdulillah ada. Karena saya pun memperlakukan hal yang sama kepada diri saya pribadi, Mas. Saya memandang bahwa salah satu yang penting dalam membangun bisnis itu adalah kita harus punya mentor. Jadi ketika saya memulai bisnis dulu pada tahun 2007, langkah pertama saya adalah saya lihat di antara orang yang saya kenal siapa pengusaha yang sukses dalam pandangan saya. Kemudian saya minta mereka mau untuk mengajarkan saya tentang ilmunya berbisnis. Nah, mentor ini penting betul, Mas. Kenapa? Karena kita bisa mempersingkat waktu kita untuk sukses. Kegagalan-kegagalan yang dia dapatkan selama merintis bisnis itu ilmunya bisa ditransfer kepada kita. Saya setiap berbicara dengan junior-junior saya dalam konteks bisnis selalu saya sampaikan, kalian harus punya mentor. Mentor itu penting untuk percepatan. Kalau kita tanpa mentor mungkin sukses 20 tahun, dengan mentor mungkin bisa 5 tahun atau 7 tahun. Akselerasinya lebih cepat jadinya ya Pak ya? Dalam rangka percepatan, Mas. Oke, luar biasa sekali. Dan baik pemirsa, kita akan lanjut lagi setelah komersial break berikut ini. Dan pemirsa masih kembali bersama saya Erlang Purbaya dan juga Bapak Rizky Kurniawan Nakasri selaku Wakil Bupati Kabupaten 50 Kota. Dan tadi kalau kita sudah bicara tentang kiprah beliau di dunia usaha, dan ternyata beliau juga dulu bercita-cita menjadi seorang TNI sebelum berpikir untuk menjadi seorang politisi ya Pak ya. Nah, ngomongin soal politisi, kenapa sih Bapak tertarik untuk terjun di dunia politik nih Pak? Di usia yang terbilang muda ya Pak ya sebenarnya ya Pak, kalau menurut saya nih Pak. Makasih Mas Erlang. Jadi ketertarikan saya pada dunia politik ini mulai pada saat tahun 2 saya ada di kampus. Sejak saya aktif di kegiatan-kegiatan badan eksekutif mahasiswa. Bagi saya sederhana Mas. Saat itu saya mulai berpikir bahwa kalau kita ingin berbuat baik untuk sebanyak-banyaknya orang, kalau kita ingin mengimplementasikan gagasan kita dengan cepat, maka jalan yang paling cepat itu adalah dengan menjadi pejabat, apakah itu pejabat daerah atau pejabat apapun, itu adalah langkah atau cara yang paling cepat menurut saya untuk mengimplementasikan gagasan kita untuk menebar manfaat sebanyak-banyaknya kepada manusia. Walaupun dengan cara-cara yang lain itu bisa kita lakukan, tapi ini adalah salah satu cara yang menurut saya paling cepat dan tepat gitu. Nah, pada saat itulah saya tertarik dengan dunia politik, dan saya oleh para senior saya diajarkan Mas, ketika kita punya satu tujuan, kita disuruh untuk memiliki peta hidup kita di masa yang akan datang. Jadi di umur lebih kurang 20 atau 21 tahun itu Mas, saya sudah merancang pada umur berapa saya menjadi bupati. Luar biasa sekali. Pada umur berapa saya menjadi gubernur. Saya cerita ini karena memang itu yang saya lakukan Mas. Bahkan di kamar kos saya itu tertempel itu peta hidup saya. Tahun segini saya jadi bupati, tahun segini saya jadi gubernur begitu. Luar biasa. Tujuannya sederhana saja. Ketika setiap hari kita baca cita-cita itu, maka keseharian kita menggerakkan itu. Pikiran itu menggerakkan tindakan. Sederhana begitu Mas. Benar. Jadinya kita hidup juga harus punya target gitu ya Pak ya, benar, betul, biar kita semangat gitu kan. Lalu Pak, dunia politik dan dunia usaha ini berbeda ya Pak ya? Iya. Gimana nih Pak menyikapinya sih Pak? Ketika saya memutuskan berkarir di bidang politik ini Mas, memang sedikit banyaknya waktu dan perhatian saya itu memang konsentrasi lebih ke arah kegiatan ini. Sebagian kecil saya mulai meninggalkan aktivitas-aktivitas bisnis karena sudah saya serahkan kepada keluarga. Tapi pada prinsipnya saya berpikir Mas,
politik dan bisnis ini saling terkait. Saling terkait. Bahkan ketika saya sudah aktif di pemerintahan sekarang, saya menyadari betul bahwa kalau kita ingin melakukan percepatan pembangunan daerah, maka salah satu konsentrasi kita memang adalah melibatkan pelaku-pelaku usaha, melibatkan pelaku-pelaku bisnis dalam menggerakkan percepatan pembangunan. Kalau kita hanya berpikir sendiri tanpa melibatkan mereka, banyak akhirnya yang kebijakan itu tidak tepat sasaran. Jadi walaupun berbeda, tapi mereka saling punya keterkaitan, gitu Mas. Artinya diuntungkan ya Pak dengan basic Bapak sebagai seorang pengusaha dulunya dan sekarang menjadi seorang politisi ya Pak ya? Kalau menurut saya sangat diuntungkan karena cara bekerja dan cara berpikir birokrasi itu berbeda sekali dengan cara bekerja seorang pengusaha. Nah, saya ketika hadir di pemerintahan Mas, saya melakukan betul-betul banyak penyesuaian. Cara bekerja saya lakukan penyesuaian. Birokrasi yang rata-rata bekerja dengan lambat, saya harus menyesuaikan dengan cara bekerja pengusaha yang biasanya cepat. Nah, gitu. Tapi ada untungnya juga gitu. Banyak untungnya Mas ketika pejabat-pejabat daerah itu berasal dari pengusaha. Tapi kalau pengusaha semuanya juga nggak tepat juga. Memang harus ada kombinasi juga. Misalnya pengusaha politisi atau pengusaha birokrasi. Nah, kombinasi ini rasanya akan membuat sinergi itu menjadi lebih baik. Oke, luar biasa sekali. Pak, lalu Bapak memutuskan untuk ikut dalam kontes Pilkada 2020 dan akhirnya terpilih menjadi Wakil Bupati Kabupaten 50 Kota. Gimana, Mas? Sebenarnya Mas, saya tidak pernah berpikir untuk menjadi orang nomor 2. Saya sejak mulai menampilkan diri, mendeklar bahwa saya akan mengikuti pilkada lebih kurang 2 tahun sebelum pemilihan, saya tidak pernah mendeklar saya akan menjadi calon wakil bupati. Pada saat selesai pileg tahun 2019, di saat orang belum ada berbicara tentang pilkada, saya pasang lebih kurang 200 baliho saya di kabupaten itu. Kemudian saya mendeklar saya adalah calon bupati 50 kota. Luar biasa. Dan itu aneh bagi orang kampung saya, Mas. Aneh itu, Pak? Aneh kenapa? Pertama, orang masih belum berbicara tentang itu karena semua orang capek, lelah setelah selesai melaksanakan pileg. Iya. Yang kedua, usia saya muda. Benar. Usia saya muda, 33 tahun saat itu. Tidak biasanya di daerah kami anak-anak berusia 30-an itu berani untuk mendeklarasikan diri sebagai calon pemimpin daerah. Benar. Nah, tapi bagi saya ini curi startnya di sini. Pada saat semua orang belum memulai, kita di situ mulai bergerak gitu. Pada saat menurut orang ini ada langkah-langkah yang tidak biasa, itu yang kita lakukan. Sehingga walaupun baru muncul dalam kontestasi politik di daerah, di Kabupaten 50 Kota, Mas, kehadiran saya lebih awal dengan cara-cara yang kurang biasa di daerah, itu menyebabkan popularitas saya cukup tinggi. Cukup tinggi ya, Pak? Cukup tinggi. Dan saya memang tidak pernah membuka ruang untuk menjadi wakil bupati. Tapi pada akhirnya lebih kurang sekitar 3 bulan sebelum pemilihan, di mana kita harus mengambil keputusan apakah kita tetap akan maju sebagai bupati dan wakil bupati. Di saat itulah saya dihadapkan kepada pilihan, saya akan mengikuti keinginan saya, ambisi saya untuk menjadi bupati, atau saya harus mengikuti cara berpikir yang rasional. Nah, pada akhirnya dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan, terutama pertimbangan kalah menang, maka akhirnya saya memutuskan periode ini saya akan maju sebagai wakil bupati. Begitu. Dan itu hanya beberapa bulan sebelum pemilihan, Mas. Oke, luar biasa sekali. Baik, terima kasih Pak Rizky. Dan pemirsa, kita akan kembali lagi setelah komersial break berikut ini. Ya, masih bersama saya Erlang Purbaya dan juga tentunya Bapak Rizky Kurniawan Nakasri selaku Wakil Bupati Kabupaten 50 Kota. Dan tadi pemirsa ada pesan menarik yang disampaikan oleh beliau, jika kita ini hidup harus punya target, jadinya biar semangat, nggak males gitu loh. Gitu. Dan Pak, saya ingin lanjut lagi Pak. Siap, Mas. Ini ngomongin politik nih Pak. Iya. Kalau
kata netizen ya Pak ya, bahasa keren netizen nih, ada yang nyinyirin nggak sih Pak? Ini kan Bapak terjun di dunia politik, tapi pengalaman politik ini masih sedikit gitu loh Pak, masih minim, lebih banyak di dunia usaha. Ini gimana Pak? Jadi itu memang kondisi yang kami hadapi pada saat itu Mas. Jadi pada saat kami mulai memasang baliho-baliho untuk mendeklar bahwa kita akan maju sebagai calon kepala daerah, calon bupati, banyaklah komentar-komentar yang kami terima. Bahkan komentar itu sebagian pada awalnya itu menyudutkan, merendahkan bahkan. Misalnya mereka menyampaikan, ini apalah ini katanya. Baru anak kemarin sore tidak punya pengalaman apa-apa dalam bidang politik dan pemerintahan, tiba-tiba mau maju sebagai calon kepala daerah, calon bupati. Tapi bagi saya Mas, saya sudah dibiasakan dalam jatuh bangun dalam dunia bisnis. Hal seperti ini biasa, dan ini bagi kami adalah cambuk sebenarnya. Ketika kita direndahkan, diremehkan, maka menjadi motivasi bagi kita untuk bagaimana memperbaiki diri agar betul-betul bisa mencapai, mewujudkan apa yang kita cita-citakan. Sehingga dengan hasil kita bisa langsung menjawab apa statement mereka yang merendahkan kita. Jadi nggak perlu kita respon juga Mas. Tapi dengan karir kita, dengan keberhasilan kita, itu akan menjawab semua statement-statement mereka yang merendahkan kita. Begitu. Artinya kita nggak perlu mikirin lah ya omongan mereka. Yang penting kita tunjukkan dengan kerja keras kita ya Pak ya. Jadi cambuk Mas. Iya jadi cambuk. Jadi energi negatif kita rubah jadi energi positif ya Pak ya. Betul Mas. Oke. Dan lalu Bapak terpilih menjadi Wakil Bupati Kabupaten 50 Kota. Iya. Potensi apa sih Pak yang ada di Kabupaten 50 Kota ini? Kabupaten 50 Kota ini Mas Erlang, kita adalah kabupaten dengan luas nomor 5 di Sumatera Barat. Oke. 3.354 km luas kita, 13 kecamatan, 79 negari. Jadi daerah yang sangat luas. Ekonomi kita ditopang oleh pertanian, kemudian industri peternakan ayam, kemudian beberapa komoditas inti daerah seperti gambir, jeruk, dan beberapa yang lain, misalnya seperti gula aren dan sebagainya. Jadi secara sederhana saya ingin menyampaikan bahwa 50 kota ini memiliki potensi ekonomi yang luar biasa Mas. Kita memiliki lebih dari 152.000 hektar lahan kita yang kategorinya itu APL. Yang itu langsung bisa kita kelola secara maksimal. Sekarang selain daripada potensi pertanian itu, ada juga potensi lain yang luar biasa, yaitu pariwisata. Pariwisata mungkin sebagian orang hanya mengenal Lembah Harau. Itu benar. Cukup dikenal itu di Kabupaten 50 Kota. Tapi Mas Erlang, kita punya lebih dari 300 destinasi lain yang saat ini masih hidden. Potensinya bagus luar biasa, tapi masih tersembunyi, belum dikenal oleh banyak orang. Nah, itulah upaya-upaya yang kami lakukan sekarang. Pertanian, perikanan, peternakan, kemudian pariwisata, ini merupakan 4 sektor yang menjadi keunggulan daerah dan menjadi pemikiran utama kami sekarang bagaimana menggerakkan ekonomi pada sektor-sektor ini. Oke, lalu kerjasama apa sih Pak yang sudah dilakukan antara Pemprov dengan pemerintah pusat nih Pak untuk memajukan yang tadi Bapak sebut tadi? Jadi Mas, saya sejak aktif di pemerintahan pada tanggal 26 Februari tahun 2021, setiap rapat-rapat dengan OPD itu yang selalu saya sampaikan adalah Bapak Ibu pelajari pikiran-pikiran Presiden, cara berpikirnya Presiden, para menteri, para gubernur, termasuk kepala-kepala dinas di provinsi, pelajari pikiran mereka dan pelajari cara berpikir mereka. Tujuannya apa? Ketika kita memahami apa yang ingin mereka wujudkan, Mas Erlang, maka kita bisa melakukan sinkronisasi penyesuaian program di daerah. Sederhananya saya sampaikan kepada kepala-kepala dinas ini, kalau kita ingin menarik banyak dana APBD provinsi atau dana APBN kita tarik ke 50 kota,
maka salah satunya adalah keinginan besar daripada presiden dan gubernur itu yang ingin mereka wujudkan dalam masa pemerintahan mereka, tempelkan ke pencapaian program di daerah kita. Contoh misalnya, sekarang misalnya Gubernur Sumatera Barat itu adalah Pak Mahyaldi. Beliau sangat concern dengan dunia pertanian. Salah satu program beliau sekarang itu adalah bagaimana menjadikan strategi beliau dalam membangun itu adalah mengalokasikan 10% dari APBD mereka untuk sektor pertanian. Ketika kita memahami bahwa keinginan gubernur adalah memajukan pertanian, maka di daerah kita harus juga melakukan penyesuaian. Ketika pemerintahan di atas kita ingin memajukan pertanian, jangan kita majukan yang lain. Yang lain, benar. Kalau kita majukan pertanian, kita fokuskan pertanian, maka APBD provinsi itu bisa kita tarik sebagian ke daerah kita. Itu upaya yang kami lakukan. Jadi memang selama 4-5 bulan saya aktif di pemerintahan ini, Mas, saya banyak berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, dengan kementerian-kementerian untuk memaparkan apa program-program prioritas yang ingin kami kerjakan. Tapi sebelum kami memaparkan itu, saya terlebih dahulu sudah memahami apa yang ingin dilakukan gubernur dalam periode dia, apa yang ingin dicapai oleh para menteri pada masa kepemimpinan dia. Saat saya memahami itu, baru saya memaparkan program gitu. Harapan kita adalah ada sinkronisasi, sehingga keberhasilan program kita di daerah ini dapat kita cantolkan ke program-program mereka, baik itu di pemerintah provinsi atau di kementerian. Gitu, Mas. Artinya harus bisa ngebaca keinginan dari pemerintah dulu ya Pak ya, baru bisa dituruninnya seperti apa nanti ya. Iya, betul Mas. Oke. Dan baik pemirsa, kita akan kembali lagi setelah komersial break berikut. Masih bersama saya Erlang Purbaya dan juga tentunya Bapak Rizky Kurniawan Nakasri selaku Wakil Bupati Kabupaten 50 Kota. Dan tadi pemirsa, kalau kita sudah berbicara tentang potensi-potensi yang ada Kabupaten 50 Kota, sekarang saya mau nanya tentang tantangannya nih Pak nih. Tantangannya seperti apa sih Pak untuk memajukan Kabupaten 50 Kota nih Pak? Terima kasih Mas. Bahasa sederhananya adalah membangun dengan keterbatasan. Nah, itu yang kita lakukan sekarang. Kabupaten 50 Kota ini memiliki APBD lebih kurang 1,350 triliun setiap tahun. Namun hanya sebagian kecil saja dari total dana itu yang bisa kita arahkan untuk pencapaian visi misi atau program-program unggulan kita. Dari 1,350 triliun APBD itu, kita hanya punya uang lebih kurang 202 miliar di luar belanja operasi dan belanja yang diarahkan. Apapun program yang ingin kami implementasikan dalam 3 tahun 8 bulan pemerintahan kami dengan Pak Bupati ini, Mas Erlang, itu hanya lebih kurang 202 miliar saja yang bisa kita arahkan anggarannya ke sana. Karena sebagian besar itu alokasinya adalah belanja operasi dan belanja yang diarahkan. Jadi membangun dengan keterbatasan. Karena itu dalam masa periode kepemimpinan ini memang kami berusaha betul untuk melibatkan banyak pihak bersama-sama membangun daerah, terutama pelaku usaha. Pihak swasta kita libatkan. Membangun daerah ini tidak bisa kita sandarkan dengan hanya APBD saja, karena jumlahnya sangat terbatas. Pelaku usaha harus berinvestasi. Maka kemudahan-kemudahan berinvestasi itulah yang kita upayakan, gitu Mas. Nah, lalu tadi kan Bapak juga menyatakan meminta bantuan dari pihak swasta untuk memajukan ya. Respon mereka sendiri seperti apa nih Pak? Alhamdulillah Mas, luar biasa. Karena memang upaya-upaya untuk memaparkan program-program ini, alhamdulillah pada akhirnya disambut secara positif oleh pelaku usaha. Saya contohkan Mas, misalnya. Salah satu strategi kami membangun ekonomi sekarang adalah kita ingin membuka lebih kurang 20.000 hektar lahan tidur kita untuk program swasembada jagung pakan. Kenapa kami jadikan ini sebagai program prioritas? Karena Kabupaten 50 Kota ini ekonominya ditopang salah satunya oleh industri peternakan ayam. Ayam dan telur kita itu terbesar di Sumatera Barat. Kita mensuplai kebutuhan daging ayam dan telur
kota-kota dan provinsi tetangga kita, Mas. Jadi memang ayam kita banyak. Potensinya besar, tapi kita punya persoalan. Persoalan kita adalah kami kekurangan jagung lebih kurang 700 sampai dengan 900 ton setiap hari. Setiap hari. Setiap hari. Mengalir uang dari Kabupaten 50 kota ini sekitar 1,6 triliun setiap tahun ke kabupaten-kabupaten dan provinsi tetangga untuk memenuhi suplai jagung kita. Pada sisi lain, Mas, kami memiliki lahan yang sangat luas. Maka kami berpikir kami buka 20.000 hektar lahan tidur ini untuk memenuhi kebutuhan market lokal kita. Artinya sederhana begini, Mas. Ketika kami buka 20.000 hektar ini, semua produksinya diserap oleh industri lokal. Program pemerintah ini saya pelajari biasanya hanya fokus produksi saja, tanpa memikirkan hilirnya. Mereka tidak memikirkan marketnya. Tapi ini adalah program yang terintegrasi keseluruhannya. Kita dorong produksinya, kita jamin serapan pasarnya. Nah, ketika ini bisa kita lakukan, ekonomi atau uang akan berputar di Kabupaten 50 kota itu bertambah setidaknya 1,6 triliun setiap tahun, lebih besar daripada APBD kita. Pada sisi lain, akan membuat industri peternakan ayam di Kabupaten 50 kota ini juga bertumbuh. Karena persoalan utama mereka sekarang adalah kelangkaan pakan. Benar. Pada saat pakan itu langka, harga pakan menjadi tinggi. Pada sisi lain, telur dan ayam harganya tidak naik, sehingga terganggu pertumbuhan. Nah, dengan membuat program ini sebagai prioritas, banyak sisi bisa kita selesaikan gitu, Mas. Luar biasa. Pak, terakhir Pak, lalu harapan dan target Bapak ke depannya untuk Kabupaten 50 kota ini ingin seperti apa, Pak? Terima kasih, Mas. Jadi pada masa kepemerintahan sekarang, saya dengan Pak Bupati, Pak Safarudin Datuk Bandaro Rajo, beliau ini seorang politisi senior, Mas, umur 64 tahun. Saya sangat mengagumi beliau karena karir politik beliau luar biasa. 30 tahun atau 6 periode sebagai anggota DPRD. Pernah juga menjabat sebagai ketua DPRD, jadi sangat luar biasa. Kami dengan beliau punya 5 program prioritas. Yang pertama adalah peningkatan sumber daya manusia. Ini kami fokuskan betul kepada upaya-upaya bagaimana kami mewajibkan seluruh siswa SD dan SMP di Kabupaten 50 kota ini, mereka wajib belajar tahfiz. Belajar menghafal Quran. Jadi kami mentargetkan nanti anak-anak SD ini setidaknya dia bisa hafal 2 juz saat selesai di sekolah dasar. Sampai SMP kita wajibkan. Kenapa upaya ini kita prioritaskan? Karena pembangunan mental spiritual karakter ini harus berbanding dengan program-program pembangunan infrastruktur dan ekonomi kita, Mas, agar tidak ada ketimpangan. Kemudian yang kedua, program prioritas kita adalah percepatan pembangunan ibu kota. Kenapa ibu kota? Kalau Mas Erlang nanti datang ke Kabupaten 50 kota, sekarang kondisinya Mas akan tiba di ibu kota yang tidak seperti ibu kota. Kami ingin membangun ibu kota sehingga menghadirkan kebanggaan bagi warga kami. Kemudian yang ketiga, percepatan pembangunan pertanian. Karena memang ekonomi kita ditopang sebagian besar oleh pertanian. Pertanian itu terdiri dari pertanian itu sendiri, peternakan, terutama sapi dan kambing yang kita prioritaskan, kemudian perikanan. Nah, kemudian sektor keempat yang kita unggulkan adalah percepatan pembangunan pariwisata. Pariwisata target kita, Mas, kita ingin tahun 2024 jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten 50 kota saat ini 700.000 orang setiap tahun, naik menjadi 2 juta kunjungan setiap tahun. Setiap tahun ya, Pak? Ya, itu target kita. Target ya. Kemudian lama tinggal mereka di 50 kota itu juga naik. Kalau sekarang kondisi kita, sebagian besar daripada wisatawan itu berkunjung hanya 2-6 jam saja. Mereka tidak bermalam. Kenapa? Karena pilihan destinasi itu sedikit, hanya Harau atau Kapalo Banda saja. Kami dalam 3 tahun 8 bulan ini ingin membangun setidaknya 20 destinasi penyangga untuk
mendorong Harau sebagai destinasi unggulan. Nah, ini tujuannya adalah agar wisatawan itu dia memiliki banyak pilihan. Kalau ke 50 kota nggak hanya ke Harau saja, tapi ada 20 destinasi lain yang itu bisa membuat mereka punya alasan yang kuat untuk datang dan bermalam ke 50 kota. Target kita adalah peningkatan ekonomi dalam segala lini, Mas. Dengan bertumbuhnya pariwisata, hotel-hotel insya Allah juga akan hadir, homestay penginapan juga akan bertambah banyak, benar. Industri kreatif kita tumbuh, UMKM kita tumbuh, ini yang kita targetkan. Kemudian sektor kelima adalah percepatan pembangunan infrastruktur. Kita punya wilayah yang luas, jalan-jalan kabupaten yang sangat panjang, tapi kondisinya banyak yang jelek. Nah, inilah yang mau kita lakukan percepatan. Dan terakhir Pak Rizky, closing statement dari Bapak nih Pak. Oke, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada semua warga 50 kota Sumatera Barat dan Indonesia, Kabupaten 50 kota sekarang membuka peluang berinvestasi dalam skala besar, terutama untuk sektor pertanian dan peternakan, termasuk juga pariwisata. Kami ingin membangun hotel di Kabupaten 50 kota. Kami mengundang para investor. Kami ingin membangun pertanian, terutama membuka lahan tidur untuk pertanian jagung. Kami mengundang para investor. Kami ingin meningkatkan populasi kambing dan sapi. Kami mengundang para investor. Banyak kemudahan-kemudahan yang insya Allah akan diberikan oleh pemerintah kabupaten ketika investor melirik untuk datang ke daerah kami. Datanglah ke Kabupaten 50 kota, insya Allah kami menghadirkan pelayanan yang sebaik-baiknya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Rizky. Dan pemirsa, sekian dulu edisi Bincang Tokoh hari ini. Jangan lupa untuk menyaksikan edisi Bincang Tokoh TV berikutnya, tentunya dengan narasumber dan tokoh-tokoh yang kredibel dan inspiratif. Saya Erlang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.